Namaku Dani. Malam ini aku akan berbagi sebuah pengalaman horor yang saya alami di bulan kemarin. Saat itu aku pergi ke rumah temanku setelah pulang kerja karena diundang untuk bermain PS di sana. Rumah temanku itu berada di sebuah kawasan komplek yang jika sudah malam hari kondisinya memang sangat sepi. Padahal komplek tersebut bisa dibilang komplek yang cukup elit. Rumah-rumahnya besar, jalanannya juga besar. Tapi jika lewat ke sana, entahlah, seakan-akan rumah-rumah tersebut tidak ada penghuninya, sepi. Kurang lebih jam 7 malam, aku sampai di rumah temanku itu. Disambutnya untuk makan malam terlebih dahulu, lalu lanjut kita bermain PS. Ya, namanya anak laki-laki saat itu, kita mengadu mekanik bermain bola. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Waduh, ini sih kemalaman. Besok aku harus kerja lagi masuk pagi. Temanku sempat menyarankan untuk menginap saja. Baru nanti pagi-pagi pulang, lalu lanjut kerja. Kau bilang aku harus pulang karena belum bilang ke orang rumah akan menginap. Dan jika bilang jam segitu, posisi rumah temanku itu terletak cukup dalam dari gerbang kompleknya. Jadi bisa dibilang untuk menuju ke komplek depan atau keluar dari komplek ini cukup jauh. Ada beberapa blok yang harus aku lewati. Dengan santai, aku pun menyusuri jalanan komplek itu. Seperti yang kubilang, rumah-rumah yang kulewati lampunya menyala, temaram, ada yang terang, tapi tetap saja bagiku seperti tidak ada penghuninya. Ditambah ada juga rumah yang kosong. Sampai kau lihat dari kejauhan, ada satu rumah yang gelap. Kadang mungkin bisa dibilang rumah kosong ya, tapi terlihat banyak orang. Iya, banyak orang yang ada di depan rumah itu. Seperti ada sekumpulan orang-orang di depan rumah kosong itu. Dari kejauhan kulihat, wah, mungkin ada sesuatu tuh. Aku pun melaju mendekati rumah itu. Semakin lama, dari kejauhan kulihat orang-orang tersebut masuk ke dalam rumah dan satu persatu
hilang. Dan begitu sampai dekat dengan rumah yang gelap itu, aku jadi tidak melihat siapa-siapa di sana. Secepat itu kerumunan orang-orang yang tadi kulihat cukup banyak, mungkin sekitar 30 orang, seakan-akan lenyap masuk ke rumah itu. Aneh. Dan tidak ada suara apapun. Sepi. Sepertinya benar-benar rumah kosong saja. Mungkin aku lagi ngantuk kali ya. Aku pun melanjutkan maju motorku. Sampai motorku tiba-tiba mati. Lah, kenapa nih? Bensin masih full. Aneh. Aku coba menyalakannya lagi. Beberapa kali ku coba, tetap tidak menyala. Mempersingkat waktu, aku pun mendorong motor itu. Semakin lama ku rasakan motor yang ku dorong ini kok semakin berat ya. Aku bahkan sampai mengecek ban motorku, lagi motorku, dan tiba-tiba motorku menyala kembali. Aneh. Buru-buru aku lanjutkan perjalanan untuk pulang. Sama seperti tadi ketika aku mendorong, kini kurasakan motorku terasa sangat berat dan ban belakang motorku itu terasa oleng. Terasa seperti ban bocor atau kempes. Berat sekali. Aku sempat menengok ke arah belakang, mengecek ke bagian roda belakang, dan ada sesuatu yang tersangkut di step motorku. Aku pun berhenti dan melihat ada sebuah kain putih yang nyangkut di motorku. Kainnya terlihat kumal dan ada seperti noda tanah liat kotor. Iya. Nyangkut dari mana ini? Aku lalu membuangnya di pinggir jalan. Aku lanjut melajukan motor untuk keluar ke gerbang depan komplek. Sampai perasaan ini jalan udah bener deh. Kok gak nyampe-nyampe sih keluar? Rasanya seperti diputar depanku. Kulihat rumah kosong yang sebelumnya kulihat tadi. Kok balik lagi ke sini sih? Padahal aku tidak belok ke arah lain
lurus ke depan, kenapa balik lagi ke rumah itu ya? Atau mungkin memang banyak rumah yang modelnya sama, setipe dan juga kosong. Begitu pikirku. Aku terus melajukan kembali motorku sampai ketika aku lewati rumah kosong itu. Kini terdengar suara riuh orang-orang di dalam rumah itu. Iya, terdengar ramai sekali. Seperti ada orang mengobrol, tertawa-tawa. Ada kegiatan di dalam rumah itu. Tapi sekilas kulihat, rumahnya kosong. Tapi jelas terdengar suaranya dari rumah kosong itu. Sangat ramai. Aneh. Aku lewati perlahan rumah itu sampai ada yang tertawa. Seorang perempuan terdengar dari belakangku. Aku tengok ke arah belakang. Dan ketika ku lihat ke arah belakang, astaga, terlihat seorang perempuan dengan rambut panjang memakai baju putih lusuh menunjuk ke arahku, dan dia berdiri di pinggir jalan tepat di depan rumah kosong itu. Badannya bergerak, bergetar seiring dengan tawanya yang mengerikan. Kontan aku langsung membuang muka dan menancapkan gas motorku itu sekencang-kencangnya. Kuat tangan atau lengan merangkul dari belakang, memegang perutku. Dan dari belakangku terdengar suara seorang perempuan berbisik padaku berkata, "Ke pasar ya?" Aku tidak menggubrisnya dan lanjut fokus melihat ke arah depan untuk mencari jalan keluar. Dalam hati aku terus membaca doa, berharap sosok itu pergi dariku. Sampai ketika aku membelokkan motorku ke arah kiri, aku lihat ada sebuah pos security di sana. Aku pun langsung menghentikan motorku di sana dan mencoba menenangkan diri. Seorang penjaga di sana berkata, "Kenapa? Dari mana?" Ku bilang aku dari rumah temanku. Aku sebutkan alamat dan nomor rumahnya. Lalu ku bilang, ketika akan keluar dari komplek ini, serasa seperti diputar-putar. Padahal ini bukan kali pertamanya aku ke rumah temanku itu. Tapi mungkin ini pertama kalinya aku pulang lewat di atas jam 12 malam dari rumah temanku itu. Dan aku bilang aku melihat sosok kuntilanak. Penjaga itu hanya bilang memang
mitosnya di komplek ini, jika sudah malam di atas jam 9 akan dibuat bingung ketika mau pulang. Pak Satpam itu pun menegaskan padaku, tadi pulang memang jam berapa? Ku bilang jam 12 malam. Lalu Pak Satpam itu pun menunjuk sebuah jam dinding di posnya itu. Dan ketika ku lihat, itu sudah jam 4 subuh. Bahkan sebentar lagi akan memasuki azan subuh. Padahal yang kurasakan tadi terasa hanya beberapa menit saja. Tapi nyatanya sekarang sudah jam 4 subuh. Pak Satpam itu pun mengajakku ke masjid untuk menunggu azan subuh dan berjamaah di sana. Dia pun menenangkanku bahwa mungkin tadi aku diputar-putar, tidak bisa keluar. Sebenarnya berada di